Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah sudah selesai, akan tapi ini ada wasiat dan nasihat, bahkan nanti fil akhirnya munajat, panjatan-panjatan doa Ibn Athaillah As-Sakandari. Sekarang masalah nasihat penyempurna daripada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ar-Risalah al-Ula, ada risalah, ada pesan-pesan. Yang pertama, lanjutannya adalah wal mustaghal bihi. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Wal mustaghalu bihi ayuhal muridu sadiku, yang hendaknya, wal mustaghal bihi, sesuatu yang perlu untuk kita menyibukkan diri untuknya, wal mustaghal bihi, yang hendaknya kita perhatikan, wal mustaghal bihi, yang hendaknya kita sibuk untuk hal tersebut. Ayuhal murid as-sadiq, wahai murid. Murid itu perindu ridho Allah. As-sadiq, yang jujur, yang benar-benar. Kalau memang engkau itu benar rindu untuk sampai kepada Allah, mendapatkan ridho Allah di dunia, mendapatkan ridho Allah hingga kelak di surga, ayuhal murid, kalau benar, maka engkau akan faham al-mustaghal bihi, apa yang hendaknya kamu lakukan, apa yang hendaknya kau habiskan waktumu untuk menyibukkan dirimu untuk hal itu. Apa itu? Kan itu wal mustaghal bihi, yang hendaknya kau sibuk untuk hal tersebut adalah untuk walladzi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi, yang kau senangi dan yang kau memang ingin segera bergegas untuk sampai ke sesuatu tersebut. Apa itu? Kan begitu. Ini yang diajak bicara Ibn Athaillah, al-murid, muridul akhirah, muridullah, orang yang rindu kepada Allah. Jadi maksudnya gini, kamu menamakan dirimu murid, ya, paham enggak maksudnya gitu? Ini ada orang, saya mau ke pasar, namanya ya orang mau pergi ke pasar, tukang pasar. Kalau murid mencari ridho Allah, tukang cangkul, tukang-tukang masing-masing. Maksudnya, kalau orang cerdas itu setelah tahu mana yang dituju, mau kemana, setelah tahu mau kemana, maka kalau dia cerdas, dia akan menyibukkan dirinya untuk ke sana. Itu loh kayak maksudnya. Lah dia mau jualan di pasar, ya langsung dong kesibukannya ya di pikirannya, dokternya mau ke sana. Nama murid itu bukan falah petani, ya, bukan falah, bukan petani, bukan yang lainnya, tapi perindu ridho Allah. Jadi ayuhal muridus shadiq, wahai perindu ridho Allah yang benar-benar rindu kepada Allah, maka hendaknya kau faham al-mustaghal bihi, yang hendaknya kau menyibukkan diri untuk hal tersebut adalah apa itu? Ya, yang ada dalam tujuanmu. Fahami tujuanmu apa? Akhirat, kan begitu. Ridho Allah. Ya sudah, kau cerdas, berarti kau harus menyibukkan diri untuk itu. Wal mustaghal anhu wal mu'thar alaihi, maka mustaghal anhu, hendaknya yang kau tinggalkan, yang kau tinggalkan adalah yang memang dalam hitungan di saat engkau membahas tentang tujuan, memang kau tidak menuju kepadanya. Selagi tidak kau tuju kepadanya, maka hendaknya itu namanya al-mustaghal anhu, ditinggalkan. Mustaghal, aku tidak menyibukkan untuk dia. Ini adalah mengajari cerdas. Maksudnya gini, kalau kamu punya tujuan, fokus. Ini dipakai oleh orang-orang motivator dan sebagainya gitu loh. Jangan tolak-toleh. Jadi kalau kamu pergi ke sana, fokus ke tujuanmu di sana. Ada dua orang yang berjalan. Banyak di situ, ada batu, ada duri, sama. Cuman dua orang ini berbeda. Yang satunya itu adalah memang fokus, tujuan saya ke sana. Saya tidak akan sibuk dengan apapun. Sehingga dia berjalan saja, duri dilompati, batu dilompati, sudah pokoknya sampai sana. Yang satu
Sambil berjalan lihat nih duri, siapa yang naruh di sini? Mikir, batu, siapa juga naruh di sini? Ribut. Siapa nih nyaduk? Masih berhenti. Maka beda. Yang pertama adalah cepat nyampe, yang kedua lambat. Itu kan dunia waktu kan fokus. Kalau Anda toleh-toleh nggak sampai tujuan, lambat sampai tujuannya. Maka fokusmu itu penting. Semakin fokus cepat. Dunia motivasi fokus itu, jangan toleh-toleh. Mau berjalan ke sana, sudah berjalan. Fokus tujuanmu, nanti kau segera nyampe. Tapi kalau masih toleh, bisa terhenti di sini, bisa lama berhenti, nggak nyampe-nyampe ke sana. Maka mustaqil bihi adalah fokusmu sana, tujuanmu. Tujuanmu adalah Allah, tujuanmu akhirat dan sebagainya. Maka hendaknya engkau menyibuk dengan diri ke sana. Selain itu adalah mustahil anhu. Yang tidak masuk tujuanku, maka aku tidak boleh menyibukkan diri untuk dia. Nah, maka menjadilah orang yang tampak pada dirinya adalah dia rajin beribadah kepada Allah. Urusan jasadnya. Karena dia tahu tujuannya. Dia punya duit banyak, lah untuk apa ini duit kalau bukan untuk ke sana? Nah, kalau ibaratnya begini deh, saya pengen sampai tujuan fisik. Ini kan Allah kan ridho Allah, fisik saja. Saya akan lari kenceng deh ke sana biar nyampe. Betul, lari kencang. Ini perjalanan adalah 100 kilo atau 10 kilo. Untuk cepat, aku bisa akan jalan kencang. Tak tahu aja dikasih oleh Allah duit. Kamu bisa beli mobil. Ya beli mobil dong, kan gitu loh. Biar saya lebih cepat lagi. Pesawat. Maka dia cerdas, karena apa? Dia diberi kekayaan, dia gunakan untuk sampai kepada tujuannya. Ini berlaku dalam urusan akhirat, hai hamba Allah. Kalau memang engkau selalu menjadikan tujuanmu adalah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali pada Allah. Allah adalah al-maqsud, al-ma'bud, yang maksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kalau kita sudah paham fokus kita begini, lihat. Di saat dia menjadi orang fakir, dia bisa menggunakan tenaganya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang ia bisa. Kok tiba-tiba dia mendapatkan kekayaan? Dia langsung beli mobil ibaratnya. Saya akan gunakan kekayaanku ini untuk menuju kepada Allah. Maka apa? Dia bangun masjid, dia nyantuni fakir miskin, dia ini. Saya punya jabatan, sama. Maka Imam Ibn Attal As-Sakandari untuk menjadikan kita tuh cerdas, fokus. Kamu mau kemana, hai hamba Allah? Bukankah kamu diciptakan untuk menuju ridha Allah, untuk cari surga? Semua ini yakin surga. Anda itu yakin surga, yakin. Di saat Anda dibilang ahli neraka, Anda juga marah. Ngapain? Semua tuh yakin surga. Cuman kenapa antara orang dengan orang berbeda cara beribadahnya? Kenapa ini orang banyak duitnya kok berderma banyak, ini banyak duitnya kok pelit banget dan sebagainya? Permasalahannya apa? Kesadaran akan fokusnya berbeda-beda. Kesadaran akan fokusnya tadi berbeda-beda. Karena berbeda-beda, ya berbeda-beda cara menuju ke tempat tersebut, ke fokusnya. Dia beriman, yakin di sana ada tujuan, yakin surga Allah, ridho Allah di sana. Cuman dia meyakini, biarpun dia ada keyakinan, semuanya kita yakin. Cuman perbedaan kita ini, ya, perbedaan di antara orang dengan orang, kita sering tergoda selain fokus. Karena berbeda-beda, ini diberi kekayaan oleh Allah tapi nggak tergoda, dia tambah kenceng dia dengan kekayaannya, maka muncul orang kaya yang dermawan, loh nyampe dia. Tapi ada orang dengan kekayaannya dia berubah. Dulu waktu fakir naik sepeda engkol bisa hadir pengajian, fokus dia cari itu Allah. Giliran pakai sepeda motor sering jarang ngaji. Setelah menikah apalagi, lah punya mobil malah nggak karu-karuan. Berarti apa? Dia terlupa dengan fokusnya. Tapi kalau diingatkan lagi, kamu pengen surga enggak? Oh ya pengen. Makanya ini semua akan menjadi kita sebab kayak lupa dengan fokus. Kayak tadi kita ingin berjalan, ada duri, ada aral, ada anak pokoknya ada duri segala macam yang mengganggu. Lah kalau kita gampang terganggu, maka biarpun kita punya keyakinan, kita akan sampai cuman lambat. Berbeda-beda. Maka dari itu, ayo kita kuatkan keyakinan tujuan kita. Kita menghadirkan renungan yang dalam bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Dan ingat, semua dari kita itu sesungguhnya dibekali oleh Allah untuk meluncur menuju Allah. Siapapun kita, diberi oleh Allah bekal yang sama, beda rupa saja. Orang fakir dengan kesabarannya bisa meluncur kepada Allah. Bahkan ibadahnya berlipat-lipat. Orang kaya yang pakai mobil, ya, orang kaya yang pakai mobil dengan enaknya itu,
dia akan keluar bahan bakar, biaya sopir dan sebagainya, dia akan dapatkan pahala dengan itu semuanya. Lalu si fakir yang naik sepeda dengan capeknya tidak kalah dengan orang kaya, sama-sama. Allah Maha Kasih, hanya bentuknya saja berbeda-beda. Maka dari itu ayo kita cerdas mustaqal bihi, kita harus cerdas fokus. Cerdas fokus kita ini akan menuju kepada Allah, sehingga hendaknya apapun yang akan kita lakukan harus kita arahkan kepada Allah. Saya akan menjadi orang kaya dan saya harus kaya. Seorang mukmin harus kuat. Masa orang mukmin selalu begini saja, begini? Orang mukmin harus memberi, orang mukmin harus berbagi, orang mukmin harus boleh. Akan tapi ketahuilah, karena fokusnya jelas, di saat dia mendapatkan kekayaan, begitu mudahnya dia berbuat baik. Dan Anda pun melihat di kiri kanan Anda orang seperti itu. Orang punya jabatan, ternyata dia serius dengan jabatannya. Dia yakin bahasanya jabatan akan berakhir. Akan tapi kalau dia menggunakan jabatan untuk Allah, menjadi jabatan yang abadi. Nah, kemudian ada lanjutan hikmahnya. Wa inna man alima. Nah, setelah begitu, ayo kita perlu mengasah tujuan. Tujuan kita adalah cari ridha Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya untuk Allah. Misalnya ada, kita kalau cerdas fokus tuh gampang sekali. Mohon maaf, tetangga Anda fakir nangis sakit, kalau Anda hanya melihat dia sakit, sederhana, oh sakit ya. Tapi kalau Anda kenal Allah, wah ini lumayan, kalau saya bantu dia kan saya dapat pahala. Beda dong. Sehingga semangat dakwahnya tinggi, dia tidak akan membiarkan suatu Anda di kiri kanannya, dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa digunakan untuk menuju kepada Allah, nggak mungkin. Sehingga wawasan, karena memang orang pakar ahli. Anda pernah dengar orang jago bisnis, itu ngelihat apa saja jadi duit. Ibaratnya ngelihat bebek ya bebeknya, telurnya, kotorannya wah buat pupuk, pikirannya hidup. Karena di otaknya adalah duit. Bisnis. Yang lain nggak berhasil, tapi dia cerdas, membidik pasar, kapan harus jualan, ini bagaimana. Begitu juga orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerdas seperti itu tadi, dia akan tahu fokus. Semakin tajam kita kepada fokus, cerdas kepada fokus, maka secara otomatis kapan mendapatkan sesuatu akan dijadikan pendorong untuk bisa cepat sampai kepada tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaman alima, selanjutnya, sesungguhnya orang yang telah mengetahui annallaha yatlubuh, Allah itu mencarinya. Kalau seorang sadar Allah mencarinya, ajib. Setelah kita tahu fokus, ternyata di sana Allah tuh memanggil kita untuk menuju kepada Allah. Allah memanggil kita. Bukti apa? Allah memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban agar Anda tidak lupa kepada Allah. Beri kewajiban sholat 5 waktu, sehingga paling tidak Anda akan diingatkan kepada Allah 5 waktu dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, Allah menunggu kita di sepertiga malam al-min mustaghfir, mana minta ampun kepadaku. Nah, di saat kita tahu fokus tujuan kita menuju kepada Allah, kita mau menuju kepada Allah, ridha Allah, kemudian ditambah keyakinan lagi bahwasanya Allah itu memanggil kita. Allah memanggil kita, menyeru kita, mencari kita agar kita menuju kepada Allah. Semakin semangat dong. Memang kadang kalau urusan kita dengan Allah itu memang urusan keimanan. Yang imannya tidak dalam juga nggak sadar. Cuman kalau kita gambarkan kepada urusan dunia itu gampang paham. Anda ingin mendapatkan hadiah dari raja. Anda yakin raja itu ingin bagi-bagi hadiah. Secara umum begitu. Ini gambaran dunia. Cepat paham kalau urusan fulus kita. Dapat hadiah mobil ini, pokoknya ini sudah begitu. Tak taunya apa? Anda rindu saya akan ke rumah raja. Tak taunya apa? Nama Anda itu disebut, Anda ditunggu oleh raja. Bener nih. Sudah Anda ingin, Anda ditunggu. Apa yang terjadi? Langkah Anda semakin cepat. Ini urusan fulus. Dan seperti itu. Lebih tajam lagi, hei yang jomblo mau melamar orang, Anda merindukan itu anak gadis soleha banget. Ya Allah, insya Allah, bismillah, saya fokus, tidak mau yang lain. Karena saya tahu dia akhlaknya baik, dia Masya Allah, dia punya Quran berapa juz, dia gini-gini. Anda sudah fokus ke dia. Tak taunya ada bisikan, Anda dengar calon
abahnya dia tuh nunggu-nunggu ente yang bener. Wah, nggak bisa tidur tuh. Itu loh, kalau kita gambarkan begini gampang paham ya. Menuju kepada Allah juga sama kisahnya. Allah memanggil kita di saat kita kepleset maksiat. Allah menunggu hal bin mustaghfirin, kau kepleset hambaku, kau dosa, tapi aku buka pintu maaf untukmu. Yang nggak mau ya bodoh banget dia. Kan begitu. Makanya anda yang tidak berdosa menuju kepada Allah dengan kebersihan anda, yang berdosa dengan permohonan permohonan ampun kepada Allah, alangkah indahnya dengan Allah. Makanya dikatakan wa inna man alima annallaha yatrubuh, kalau orang sadar ternyata Allah menunggu, Allah memang memanggil kita, maka shadaqat talab ilahi, niscaya dia akan serius benar-benar menuju kepada Allah karena yakin ditunggu. Allah menantiku, aku berdosa hari ini, aku maksiat, aku tobat, aku akan menuju Allah. Ampuni aku ya Allah, astagfirullah, astaghfiruka ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Dan serius dia, karena dia yakin Allah menantinya, Allah memberi pengampunan kepadanya. Wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli ilaihi. Kemudian setelah itu lebih luas lagi, ini bukan urusan ibadah amal baik kita, dalam segala urusannya. Man alima, barang siapa meyakini, annal umura biyadillah, segala sesuatu adalah di tangan Allah. Maksudnya apa? Di bawah kekuasaan Allah. Maka in jama'a, akan tersimpulkan ketawakalannya, atau semakin kuat ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi gambarannya begini loh ya, memang kita harus membuat contoh urusan manusia. Ada orang nanti dijamin, seorang dijamin, yang jamin siapa? Ada satu orang, dia sih cukup, cuman kayaknya dia punya masalah, kemarin kayak punya hutang belum dibayar, mulai ragu kita. Ada jaminan lagi, ada jamin kehidupan ente. Jadi gimana dia? Urusan bisnis, oh lancar dia, no problem. Cuman anaknya juga banyak dia, dan yang ditanggung kayaknya banyak. Oh. Terakhir, ya, kalau orang ini yang terakhir ini yang bakal jamin ente, masya Allah, dermawannya luar biasa. Dia paling kaya di sini. Paling kaya di sini dia. Dan dia orangnya paling jujur dan sebagainya. Wah, penuh kasih dan sebagainya. Di antara kita pasrah, kira-kira mana yang lebih kuat kepasaran kita? Tentu kepada yang terakhir tadi. Berarti lebih nyaman jaminannya. Ya kita ada jaminan. Oh yang jamin negara, wah kita semakin. Yang jamin ini, lah gitu. Lah sekarang kita yakin bahasanya semua ini milik Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sesungguhnya. Maka kalau orang benar dalam berkeyakinan kepada Allah, bahasanya segala sesuatu adalah di bawah kekuasaan Allah, maka in jamaah at-tawakkulu ilaihi, maka begitu mudahnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang maha segala-galanya. Sehingga tidak pernah ragu kita bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan pembahasan tawakal itu juga harus tawakal yang sesungguhnya. Ingat ya, mungkin pernah kita bahas sebelumnya, tawakal itu adalah sifat hati, bukan urusan dohir. Ini supaya tidak salah paham. Tawakal itu sifat hati, dan tawakal itu seperti halnya ikhlas itu sifat hati. Kapan orang dikatakan ikhlas? Berbuat baik dulu baru disifati ikhlas. Enggak punya perbuatan baik katanya aku ikhlas. Ikhlas apa pak? Ya kan aneh. Saya ikhlas banget. Apa yang dilakukan? Ngasih duit? Enggak. Nah, enggak bisa. Wong dia belum berbuat baik kok bilang ikhlas? Enggak ada. Sama tawakal itu, setelah kita berusaha zahir, saya akan berusaha untuk begini, mencari nafkah ini. Setelah itu saya tawakal. Saya berusaha di masa-masa pandemi kemarin, cukuplah saya bertawakal untuk menjauhkan diri dengan pakai masker. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Saya tawakal makanan yang sehat, itu saya berusaha dengan makanan sehat, saya tawakal. Jadi tawakal itu sifatnya hati. Jadi amal dohir dulu, usaha dulu, baru nanti setelah itu tawakal. Enggak ada usaha bilang tawakal, itu namanya tawakal bohong. Tawakal. Itu.
Ada orang congkak pada zaman Nabi, ditegur Nabi, congkak beragama, sok tawakal. Ada orang kelihatan Nabi begini nih di masjid, ada orang bawa ontanya mau hadir di majelis Nabi. Kan waktu itu kan pasti terbuka begini, bukan kayak Masjidil Haram begini, masjid kecil begitu, kelihatan Masjid Nabawi begitu. Ontanya taruh di situ, tidak diikat. Lalu Nabi bertanya, Pak, onta ente tidak ente ikat? Saya tawakal ya Rasulullah. Sok tawakal. Iqil fatawakal, ikat baru tawakal, Pak. Mau jalan di tengah jalan langsung tawakal, tabrak mobil mati nanti. Usaha baru tawakal. Khawatir ini di ujungnya, tawakal Allah Maha Kuasa tawakal. Lalu suami nggak mau kerja. Hah? Tawakal harus usaha. Ada orang, ya Allah berikan padaku anak yang soleh. Itu adalah doa. Usahanya nikah dulu kan begitu. Nggak mau nikah pengen punya anak misalnya. Ya aneh kan? Nah, itu kayak tadi itu. Makan dulu baru tawakal, semoga sehat, yang sama makan, tidak ada masalah seperti itu. Nah, akan tapi membangun tawakal yang serius adalah dibangun atas dasar keyakinan bahwasanya Allah yang punya segala-galanya. Kalau kita sudah mengenal Allah, meyakini Allah yang punya segala-galanya, maka mudah bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.